akala, bila dia makan sama Allah, dia menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia begitu, aku tak ikut makan, lapar pun. Fa'adhallu ja'ian, aku lapar, tak bisa begitu. Wa idza syariba, apabila orang beriman ini, kata syaitan tadi, minum sama Allah, dia menyebut nama Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim sebelum minum, fa'adhallu arsyan, aku pun haus. Wa idza iddahana sama Allah, puan dulu ada cuma minyak ambil punya. Tuan-tuan sekalian, apabila dia pakai minyak rambut atau menyisir, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aku pun tak ikut. Begitu rupa berubah. Fa'adhallu ash'af. Wa idza labisa, dan apabila ia berpakaian sama Allah, dia pun mengucap nama Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, fa'adhallu 'ariyan, aku telanjang, tak berpakaian aku. Faqala syaitanul kafir, maka berkata syaitan yang orang kafir ada di badan orang kafir itu, walakinni ma'arudin, akan tetapi aku bersama orang lam yaf'al dzalik, dia tidak begitu. Makan tidak bismillah, minum tidak bismillah, apa yang dia makan, aku makan. Menyambung, ngomong. Apa yang diminum, aku minum. Apabila dia berminyak rambutnya, aku pun ikut. Bila dia berpakaian tidak mengucapkan bismillah, aku pun ikut. Fa'ana usyarikuhu fi tu'amihi wa syarabi, aku ikut berserikat dengan makanan minumannya, tuan-tuan sekalian. Nah, jadi begitulah tuan-tuan sekalian, jadi perbedaan itu. Mohon maafnya, dan apabila seorang suami dan istrinya ingin berhubungan, mereka tidak berdoa Allahumma jadilah syaitan wa jadilah syaitan wa razaqtana. Itu kalau suami istri sebelum melakukan itu berdoa, syaitan itu tidak bisa memandang mereka. Akan tetapi bila suami istri tidak berdoa, jangankan tidak memandang, ikut dia situ dia. Oh, saudara boleh. Ini hati-hati yang belum hafalkanlah doa itu. Begitu tuan-tuan sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ikut di situ dia, bukan hanya mana ikut dia. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, itulah pengajaran kepada kita semua. Fa idza ishtaghalta billah, bila engkau sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir-zikirmu, raddahu alaika, Allah talak syaitan itu atas engkau. Wa kafaka amrah, Allah cukupkan engkau perkaranya, tuan-tuan sekalian. Qala ta'ala inna kaida syaitan kana dha'ifa, bahwa tipu daya syaitan itu adalah lemah. Tipu daya syaitan itu adalah lemah. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan mundur. Syaitan tidak akan menggoda, mengganggu kita, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan banyak doa. Banyak sekali doa-doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, semuanya ada doa. Hendak masuk WC contohnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'ith, supaya kita tidak diganggu oleh syaitan. Aku berlindung pada engkau ya Allah daripada al-khubus, syaitan laki-laki, wal khaba'is, syaitan perempuan. Jadi syaitan ini dia bermacam-macam juga. Ada yang laki, ada perempuan, ada tua, ada yang muda, tuan-tuan sekalian. Jadi supaya kita selamat, maka dalam keadaan apapun, maka kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam,
Bila mana kita ingin keluar, misal dari rumah kita untuk bepergian, kata beliau, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Itu doa. Kalau kita ingin bepergian, doanya Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena anu syaitan. Jadi kalau kita baca ini, untuk sekalian dikatakan syaitan itu tidak akan mengiringi perjalanan kita. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, asy-syaitanu 'abdun musallatun 'alal insan. Syaitan itu adalah hamba yang dikuasakan atas manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, tadi kita sudah sampaikan, setan itu ada dalam badan kita dan tempatnya di sebelah kiri dada kita ini. Disitulah dia berada ruangannya. Dia berjalan sepertinya mengalirnya darah kita, tuan-tuan sekalian. Kalau setan ini tidak mampu menjadikan kita orang kafir, dia goda kita menjadi orang fasik. Tak mampu dia menggoda kita untuk menjadi orang kafir dengan kekuatan kita yang ada, ibadah kita tak mampu dia. Digodanya kita menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang beriman tapi suka berbuat maksiat. Dan cara-cara setan itu banyak sekali bentuknya. Dan dulu pernah kita kisahkan. Ini hati-hati. Dalam kita bertaubat ini juga, bertaubat ini bukan hanya untuk orang-orang yang di pasar-pasar, kita pun perlu bertaubat. Maka Rasulullah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, tuan-tuan sekalian. Kalau ada syaribul khamar, kalau ada orang peminum arak atau dia berjudi, setelah sekian lama Allah berikan hidayah kepada dia bertobat, dia tinggalkan perbuatan tercela itu, setan ini akan merubah taktiknya. Kalau dulu setan mudah menggodanya, minumlah, lezat rasanya, diminum. Digodanya orang itu, berjudilah engkau, enak itu, bagus, dia pun berjudi, mudah dia menggoda orang itu. Tapi siapa sangka hidayah Allah turun kepada orang yang berdosa tadi. Pada awalnya dia minum, dia berjudi, dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Berhenti minum, berhenti berjudi. Dan pada akhirnya syaitan tidak mampu lagi untuk menggoda dia seperti pada awalnya. Maka taktik setan ini beda lagi, tuan-tuan sekalian. Setelah fulan ini dia bertobat dengan taubatun nasuha, dia sembahyang, dia puasa, dan dia mengerjakan hal-hal ibadah-ibadah lainnya, menjadi hamba yang saleh. Datang setan itu lagi, dia goda orang tadi. Digodanya bukan menyuruh untuk berbuat maksiat lagi. Kenapa? Tak mampan. Tapi dengan apa? Dibisikkannya ke telinganya. Setelah ku perhatikan engkau ini memang orang yang saleh, wali namanya kau. Ini kita turun, hati-hati. Kita sembahyang berjamaah, tidak pernah absen kita. Terkadang kita baca Quran, kita puasa dan lain-lainnya. Dibisikkan setan ke telinga kita, alim betul engkau. Engkau sudah cukup syarat untuk menjadi wali. Kalau kita setuju dengan bisikan setan itu sesungguhnya kita sudah masuk ke lubang yang lebih dalam lubang itu dibandingkan kita minum arak dulu. Tuan-tuan, dosa kita minum arak itu memang dosa, tapi kedalamannya tidaklah sedalam orang yang setuju dengan bisikan setan. Engkau ini adalah orang yang soleh. Setuju dia akui bahwa dia adalah orang yang soleh. Ini bahaya. Ya, setuju dengan bisikan itu adalah sangat bahaya. Hati-hati kita.
mengaku diri kita adalah orang yang baik. Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala selalu menyuruh kita agar berlindung dari gangguan-gangguan syaitan. Ya, dari bisikan-bisikan. Bisikan ada yang baik, ada yang tidak baik, tuan-tuan sekalian. Bahkan Imam Al-Ghazali menyuruh kita mengajarkan dalam kitab Minhajul Abidin itu. Ada cara-caranya diajarkan oleh beliau dan kita tidak akan jelaskan sepenuhnya sih. Bahwa ada bisikan yang tidak baik, ada bisikan yang baik. Macam mana cara kita membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik tentu dari Allah dan malaikat, yang tidak baik dari syaitan hawa nafsu kita. Setidak-tidaknya tuan-tuan sekalian, kalau ada bisikan-bisikan atau mungkin dalam mimpi-mimpi kita itu, satu yang paling utama, tengok dari segi syariatnya. Syariatnya. Kalau dia bertentangan antara syariat dan hakikat, ini doa elok. Bertentangan mimpi kita. Mimpi itu hakikat. Ya, syariat dan hakikat itu dia tidak boleh dipisahkan. Tempatnya saja berbeda. Syariat di luar yang zahir, hakikat di dalam, tuan-tuan sekalian. Dia tidak boleh dia berpisah. Satu, syariat tempatnya di luar, hakikat tempatnya di dalam. Kalau ada pertemuan perbedaan antara syariat dan hakikat, tinggalkan hakikat itu, ambil syariat. Kenapa begitu tuan? Karena tidak ada jaminan pada hakikat itu dari Allah dan Rasulullah. Tapi Allah dan Rasulullah menjamin syariat itu. Peganglah syariat. Tak boleh tidak.